Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang semangat nih jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Amin. Yang tidak jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk angin. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa ayatihi mutakasirah wa minan ni'amil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil-ghamirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila tariqil mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Wa qala Syekh Ma'aruf Al-Qarafi man hayya ta'aman wa jama'a ikhwanan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'athara ta'ziman li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam yahshuruhum 'ala an-nabiyyin wa ala firqatil ula min a'la illiyin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bisa berhadir memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di musalla Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua yang hadir semuanya ini orangnya ikhlas berarti. Kita sama-sama berhadir di musalla Al-Ikhlas. Seingat ulun Pak Kepala Desa Tanjung, dulu pertama saya pernah masuk awal di Sumber Arum pas di masjid. Dulu masjid ya di sini ya, masjid. Jadi pernah dulu mengisi pertama tahun berapa itu? 2013 ya, 2014 ya. Ya jadi tadi kemarin dibilang di musola yang dulu masjid. Nah ya alhamdulillah bisa bersua kembali, bertemu, bertatap muka di musola ini. Dulunya masjid, sekarang jadi musola. Kenapa? Karena ada masjid sudah yang besar di sana. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita, walaupun sering aja kita berdapat, mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Tidak keluar kita daripada majelis ini kecuali Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa ahli keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa tercurah keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Dan kita mudah-mudahan dapat syafaat daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali pertemuan pada kesempatan hari ini dengan bersolawat, dengan memelantunkan solawat busra. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Mudah-mudahan kita baca sholawat ini yang dinamakan sholawat busyra, sholawat kegembiraan. Kita gembira hati kita pada hari ini, walaupun kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Tapi kegembiraan kita buktikan, kita apresiasikan, kita aplikasikan di dalam kehadiran kita pada kesempatan hari ini. Artinya kita gembira, walaupun terakhir melaksanakan kegiatan maulid, peringatan maulid, tapi tidak menambah semangat kita, tidak menambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma. Di dalam kitab Simtul Quran disebutkan bahwasanya ketika saat-saat kelahirannya junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebutkan wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisarah wa ma min hamilin hamalat fi dhalikal 'am illa atat fiha bi gulam min barakatin wa sa'adati hadzal imam. Ibu-ibu, Bu, ngantuk ya Bu? Tahu artinya tadi Bu? Tahu nggak artinya? Iya kalau tahu, ada jadi diartikan. Wa kullu dabbatin li Quraisyin lataqat bi fasihil ibarah. Ketika saat-saat kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semua binatang pada saat itu nataqat berbicara, pandai berbicara, bi fasihil ibarah. Artinya fasih, dia berbicara seperti manusia. Mu'linatan bi kamalil bisarah. Mereka berkata, mereka membicarakan, mengatakan bahwasanya akan lahir seorang bayi yang sangat dinanti-nantikan, maka kita harus gembira dengan kelahirannya. Siapa yang tidak senang dengan kelahiran Rasulullah, maka orang itu diantaranya adalah tanda-tanda asbabul riddah. Apa asbabul riddah? Sebab-sebab orang itu dikatakan murtad, padahal tidak menyatakan keluar dari Islam, tapi tidak percaya akan kelahiran Rasulullah. Itu orang itu secara hukum bisa dikatakan murtad. Ibu kenal dengan Abu Lahab? Kenal? Oh ada. Bapak kenal Pak? Oh ada juga. Ya itu sama aja Pak. Abu Lahab kan ada di dalam surah Al-Lahab, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu kalau beliau ini memang adalah ambinya, pamannya Nabi Muhammad. Itu sudah dikatakan Allah masuk ke dalam neraka. Tabbat yada abi lahabin ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Nah ini sayasla naran dzata lahab.
Tapi di dalam riwayat setiap malam Senin Allah ringankan azabnya di dalam api neraka. Kenapa sebab jadi sampai beliau diringankan daripada azab siksa api neraka? Karena beliau gembira dengan kelahirannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang jariyahnya datang kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ini berita gembira, ini berita yang sangat luar biasa, telah lahir keponakan engkau, telah lahir cahaya penerang jiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang benar, kata Abu Lahab, benar. Seandainya memang lahir keponakanku dan benar ia laki-laki, engkau akan aku bebaskan daripada perbudakan ini. Setelah dilihat, setelah disaksikan, ternyata benar anak saudaranya Abdullah lahir laki-laki, maka Ummu Sulaim pun dibebaskan daripada perbudakannya. Nah, karena gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran keponakannya itu, beliau membebaskan seorang jariyah, dan oleh karena itu beliau pun diringankan setiap malam Senin dan hari Seninnya. Itu Abu Lahab. Kalau kita umat Rasulullah, kita tidak minta jadi umat sirik, tapi Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada kita, dijadikan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita, Abu Lahab aja diringankan daripada siksa api neraka. Kita yang cinta kepada Rasulullah pun mudah-mudahan Allah Ta'ala bukan diringankan, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Itu belum lahir lagi Rasul. Kemudian wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am atat fiha bi gulam min barakati wa sa'adati hadal imam. Perempuan-perempuan yang pada saat itu, pada tahun itu hamil. Ibu-ibu ada yang hamil di sini. Mudah-mudahan anaknya laki-laki ya Bu ya. Dan kalau ibunya hamil, Bu, gimana mau hamil? Punya suami aja belum. Ya mudah-mudahan dapat jodoh lah. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat kawin nih. Pak Hades langsung aja amin ya Jadi perempuan yang pada saat itu hamil, mereka lahir, dan lahirnya anaknya laki-laki. Doakan ini namanya Ustadz Muhammad Ilyas. Beliau baru selesai pertandingan musabaqah di Karangbintang. Kebetulan beliau jadi juara 1. Maka pada saat ini biar untung dibawakan kori yang berhasil di dalam kejuaraan musabaqah tilawatil Quran, mewakili Satui dan jadi juara 1 di Karangbintang kemarin. Malam Sabtu dari penutupannya. Nah ini sudah alhamdulillah beliau datangnya mengaji tadi. Kemarin ikut di Banjarbaru di provinsi juara 2 tingkat provinsi di Banjarbaru. Ini Ustaz Muhammad Ilyas, doakan. Kebetulan istri Sidin hamil. Nah kalau jadi perempuan siapa tadi? Nah belum pada akan dirinya sudah hamil. Padahal sudah melihat tadi siapa yang mengaji. Ibu-ibu aja yang sudah jomblo yang melihat tidak. Siapa yang ngaji tadi? Mudah-mudahan doakan anaknya karena laki-laki ini sesuai doanya.
karena kecintaan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ambil daripada sifatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berada di dalam bulan Maulid dan hampir habis bulan Maulid, tapi kita jangan sampai hati kita lepas daripada kecintaan dengan Rasulullah. Tetap kita mencontoh daripada akhlaknya Rasulullah sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan, contoh tauladan yang baik. Kita ambil Habib Ali Suhabil Maulid menyebutkan di dalam kitab Sinduk Durar, wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunul amra kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqa. Ya, seandainya ditulis akan sifat akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat luar biasa bagusnya, indahnya, orang yang sangat mulia. Begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ahsanan nasi khalqan wa khulqan. Ini perhatian kita. Di antaranya, barra'ufa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Barra'ufa, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baik tutur katanya itu selalu baik, baik akhlaknya, baik sifatnya selalu baik. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berkata, tidak berbicara Ar-Rasul Nabi kita Muhammad kecuali ma'rufa, kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu bapak bicara sama istri yang baik-baik, ibu bicara dengan bapaknya yang bagus-bagus, bapak bicara sama anaknya harus yang baik, memberikan contoh tauladan yang bagus. Kemudian ibu juga sama dengan menasihati anaknya, jangan ngomel terus. Nasihatin anaknya yang baik. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ini contoh daripada akhlaknya Rasulullah. Makanya Rasul itu sangat luar biasa. Kita ambil sedikit dari sini, kita akhlak beliau, karena kita umatnya Rasul. Jangan sampai umat orang lain yang mengambil sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang orang-orang yang di luar sana yang mengambil akhlaknya Rasulullah ketimbang kita umat sendiri. Ini sangat disayangkan. Ini suami pulang dari kerja, Bu, suami ibu sering pulang dari, biasanya nyambutnya gimana, Bu? Marah-marah, senyum. Kalau gajian pasti senyumnya lebar itu. Tapi kalau sudah bawa uang, nggak bawa uang, masam ya. Satu minggu, pokoknya malam ini kita tidur masing-masing dari itu. Nah ini payah ini. Tapi tidak ada di Sumber Harum ini, di Solo. Lu ketawa? Pengalaman ada bapak sebelah saya ini ketawa. Kalau nggak bawa uang, justru si ibu menenangkan. Ini belum rezeki kita loh. Nggak apa-apa, nggak usah sedih. Nah begitu maunya. Ini malah bapaknya nggak dapat uang langsung kacakin kali ini dulunya. Setor mana uangnya? Aduh deh suaminya ini. Besok-besok kalau nggak dapat duit, suaminya takut pulang Bu.
Akhirnya apa? Bapaknya sering menjamu. Tahu Bu menjamu? Tahu Bu menjamu Bu? Masa Anda tahu? Menjamu itu menjenguk janda muda Bu. Hati-hati Bu. Kalau bapak-bapaknya, Bu, permisi, saya mau minum jamu. Hati-hati Bu ya. Dikira jamu beneran, tambah kuat. Bapaknya sekalinya cari janda mau. Tapi insya Allah di sini baik-baik semua. Amin. Buktinya senang hatinya hadir ke majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin ya Robbal. Mudah-mudahan pulang dari ini bapaknya sama ibunya senyum-senyum kembali. Terpancar dari wajah bapaknya. Kena tuh, ya. Nah, kan ada tadi bapaknya ngomong kena tuh, Jadi begitu. Kalau suaminya jangan marah-marah melulu kepada istrinya. Bu, makan Bu. Gimana mau makan Pak? Berasnya habis. Nah, berarti bukan salah ibu, salah si bapak. Jadi bukan menangkan bapak aja, menangin ibu juga. Dia senang hati ibu. Yang paling payah, yang paling susah itu ibu-ibu. Benar ini. Makanya pahalanya luar biasa. Ibu-ibu sudah mengandung, sudah hamil akibat perbuatan bapak-bapaknya. Terus habis melahirkan memelihara anaknya lagi. Ya Allah, luar biasa. Maka satu hari pernah di zaman Khalifah Sayyidina Umar, ada seorang sahabat Sayyidina Umar ingin melapor kepada Sayyidina Umar. Kenapa sebab? Karena istrinya setiap hari ngomel terus. Tahu Bu ngomel Bu? Apa? Mamai. Kalau istilah orang sekarang itu kepo istrinya ini. Kepo. Tahu Bu kepo Bu? Ada tahu dia yang keluar. Setiap hari diomelin oleh istrinya, lalu ingin lapor kepada Sayyidina Umar. Aku lapor aja sudah kepada Khalifah. Kenapa setiap hari istriku ini ngomong aja, cerita aja, kemudian membicarakan apa? Pokoknya suami, pusing juga. Ada ibu kalau suami ibu pada betah di rumah, berarti harus introspeksi juga. Mungkin pelayanannya kurang mantap. Lu bapak ketawa aja laluin. Atau memang ibu bukan melayani, kalau melayani siap 24 jam, tapi omongnya ini kadang-kadang berlipat daripada 24 jam. Pak Ibu jangan marah Bu ya. Ini benar. Lalu datang sahabat Sayyidina Umar tadi, tapi sebelum datang masih di depan rumah Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar melihat istrinya Sayyidina Umar marah-marah juga. Ngomongin juga Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar diam aja. Kata si sahabat, Sayyidina Umar aja diomelin istri. Jadi kalau saya diomelin istri, ya biasa aja katanya. Akhirnya pulang. Setelah pulang, satu saat bertemu Sayyidina Umar dengan orang sahabat tadi. Wahai sahabatku, engkau kemarin mau ke rumahku, kenapa pulang? Iya benar, saya mau ke rumah pian. Kenapa? Karena mau lapor, istri saya marah terus, ngomel terus. Tapi setelah sampai di depan rumah pian, ternyata dia diomelin juga sama istri pian. Tapi dia diam. Kenapa sebab? Kata Sayyidina Umar, bagaimana saya harus menjawab? Istri saya dari malam istirahat, pagi bangun sudah menyiapkan segala sesuatunya, melayani saya, melayani anak-anak saya. Kasihan dia. Makanya kalau sampai perempuan itu Pak ngomel-ngomel, mungkin karena keuyuhan, kepayahan. Betul Bu?
menang itu depan, betul ya. Kasih berapa Bu sama saya? Dimenangin. Itu kata Sayyidina Umar, makanya saya tidak menjawab. Oleh karena itu Pak, senjata paling utama ketika istri itu sedang marah-marah, dia menjawab atau tinggal keluar. Kalau dia tinggal keluar marah-marah juga, Pak, itu tidak tahu lagi. Nah, oleh karena itu memang di antara rumah tangga itu pasti ada pasang dan surutnya, ada kadang-kadang ramenya, ada kadang-kadang sepinya. Yang susah itu begini Bu, setiap hari perang dingin, wah pecah piring dan sebagainya. Yang anehnya setiap tahun kok lahir aja anaknya. Padahal setiap hari perang, sampai tetangga sebelah kok perang terus sebelah itu ya. Tapi heran setiap tahun kok lahir. Jadi sampai Pak Kajasnya bingung, kenapa ini anak buah saya ini kok perang terus. Tapi setiap tahun lahir terus, sampai bingung ibu bidannya. Alhamdulillah di Sumber Arum tidak ada yang demikian, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua kegembiraan kita dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW ini menandakan kecintaan kita kepada Nabi, menandakan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan orang yang melaksanakan peringatan maulid ini menyumbangkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk peringatan maulid ini, akan diberikan balasan yang luar biasa. Kata Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman ala kirati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Barang siapa yang menginfakkan, mendermakan hartanya untuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka ia akan bersertaku nanti di dalam surga. Dia akan jadi sahabatku nanti di dalam surga. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam surga, otomatis kita akan bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pernah disebutkan di dalam satu kitab bahwasanya ada sepasang suami istri. Beliau ini punya rumah tidak sebesar rumah orang. Keadaannya tidak seperti keadaan orang yang biasa. Artinya pas-pasan. Cari kerja sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari. Tapi ketika masuk bulan Rabiul Awal, kedua sepasang suami istri ini bercita-cita ingin melaksanakan pembacaan maulid di rumahnya. Sehingga pada saat itu, wahai istriku, sudah siapkah kita untuk melaksanakan peringatan maulid? Kata istrinya, kalau beras alhamdulillah ada, kalau uang ada cukup, tambahi untuk beli ke persiapannya. Akhirnya sepakat terjadi untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Lalu sepasang suami istri tadi, yang istrinya ke pasar, suaminya mencari kayu untuk persiapan. Selesai semua, sudah siap saji. Lalu kata istrinya, wahai suamiku, sudah selesai kita untuk persiapan konsumsinya. Tinggal bagaimana dia mencari orang yang mau baca maulid di rumah kita. Nah, pada saat itu datang suaminya kepada tetangganya, wahai tetanggaku, ayo ke rumah hari ini, jam ini, karena ingin memperingati maulid. Kata si tetangganya, maaf, hari ini saya sibuk, kebun karet saya kering, gak ada keluar
karetnya, getahnya. Maka saya sibuk. Datang ke tetangga yang lain, bukan disambut dengan baik. Kalau tadi maaf saya sibuk, kalau yang kedua datang maaf. Bahasa Banjarnya, ikan ini orang miskin hendak mengadakan maulid jualan. Masya Allah. Orang mengadakan maulid itu Pak tidak pandang kaya dan miskin. Terkadang orang miskin justru mereka semangat untuk memperingati maulid, sedangkan orang kaya kadang-kadang tidak mau memperingati maulid. Betul apa betul? Bayangkan kalau peringatan 17 Agustus berani nyumbang 1 juta, peringatan maulid nyumbang cuma 100, dipotong 90.000. Benar Pak? Benar Bu? Benar. Peringatan maulid nyata kita dapat syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar, di hari kiamat, nyumbang cuma 10.000. Kadang-kadang ketika didatangkan panitia, permisi aja, nggak ada uang. Tapi kalau udah peringatan apa? 17-an, tahun baru Islam, bukan, tahun baru orang Kristen. Ya Allah, para dimulain uang berapa sih? Tapi tidak dari sini, di sebelah sana. Ya, akhirnya apa saudara? Datang kepada istri, wah istriku, tidak ada tetangga kita yang mau untuk mengadakan peringatan maulid di rumah kita. Apa istrinya gimana ini? Coba nanti datang ke tempat kiai atau guru. Tempat kiai datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ada apa? Pak Kiai, saya mengadakan peringatan maulid di rumah saya. Di mana rumah kamu? Itu yang di pojokan sana. Yang kecil itu, Pak Kiai. Benar. Oh maaf, saya sudah ada undangan di lain. Padahal tidak ada undangan. Karena yang undang orang miskin, akhirnya apa? Gak mau juga Kiainya, dasar Kiai semprot ini. Orang kan datang bagus, nah, yang namanya Kiai harus berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam kitab Maulid disebutkan, idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjal. Rasul ketika yang mengundang itu orang miskin, beliau paling cepat datangnya. Ini kalau yang manggil orang kaya, cepatnya. Ini pasti ada bonusnya kalau yang kaya didatang. Subhanallah. Kalau yang miskin undang, boro-boro. Itu pemikirannya. Kenapa? Karena kita berharap kepada manusia. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, ketika berharap kepada Rasul, mungkin lebih daripada itu Allah akan berikan. Akhirnya cerita tadi tidak ada lagi sudah yang mau untuk hadir. Sementara masak sudah, tinggal baca maulid aja lagi. Kata istri cari Pak ke kampung sebelah. Kampung sebelah. Berangkat suaminya tadi. Sampai di pinggir pantai, suaminya berteriak, "Ya Rasulullah, hari ini kami suami istri ingin melaksanakan peringatan hari kelahiran engkau. Tapi tidak ada seorang pun yang mau datang ke rumah. Ya Rasulullah, kami cinta kepada engkau, tapi kecintaan kami ini tidak dihargai oleh umat engkau." Teriak terus. Ini salah satu Pak Bu, salah satu cara untuk menghilangkan stres. Bagaimana? Ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak yang kerja nih kan ke padang sawit itu atau ke karet, kan tidak ada orang, teriak aja Pak. Weh, kenapa? Karet saya ini nggak ada keluar gitu. Karetnya teriak aja kan ada ibu ya, orang yang lihat ya. Parah ya kawan sebelah ini baru keluar mana ini? Tapi sebenarnya tidak. Itu untuk menghilangkan galaunya hati kita ini, impitannya apa yang ada di dalam hati kita. Lebih baik Bu dikeluarkan.
Daripada dipendam sendiri, akhirnya bisa stres. Kalau sudah stres, mikir, bingung. Kalau gini saya mau mati aja kan. Suami tidak pulang-pulang. Berapa tahun tidak pulang-pulang? Bang Toyib tidak pulang-pulang gitu saya. Bang Toyib tidak pulang-pulang 2 kali lebaran, tidak pulang-pulang. Kemana Bang Toyib? Sekali ada kabar sudah kawin lagi. Ya Allah, stres itu. Teriak aja Bu, Pak. Seperti ini tadi, hikmahnya luar biasa. Ketika beliau berteriak demikian, ada kapal besar mampir ke dermaga di tempat si suami yang tadi berteriak tadi. Oh, senangnya hati. Setelah melihat, bertemu, lalu bicara, Tuan, sudikah kiranya pian datang ke rumah ulun untuk bersama-sama membaca maulid Nabi Muhammad SAW? Kata nahkoda kapal, boleh, silahkan bawa anak buah pian, ABK-nya, ABK itu ya, anak buah kapal, ya ABK. Akhirnya turun sampai ke rumah, dibaca maulid. Dulu tidak ada maulid tafsir, maulid berjanji, syaraful anam, ya kan, berjanji ajibat. Baca, selesai dibaca langsung makan. Dan sekarang ini kan karena ada untuk menambah semangat, ada tausiahnya, ada pengajiannya. Kalau dulu cuma baca maulid aja. Selesai baca maulid, makan, sudah. Kata nahoda, karena sudah kami memenuhi hajat pian, kami hendak permisi, hendak pulang melanjutkan pelayaran. Oh, terima kasih, senangnya luar biasa suami istri tadi. Kenapa? Berhasil melaksanakan hajatnya, yaitu pembacaan maulid di rumah beliau. Ketika tamu tadi pulang, suaminya mengantar tamu keluar, istrinya bersih-bersih. Ternyata di setiap tempat piring, selesai tamu tadi makan, di bawah piringnya itu ada beberapa uang dirham. Dilihat satunya ada 2 uang. Ini apa ini? Akhirnya manggil suami, wahai suamiku, ini ada uang di tempat orang tamu kita makan tadi, ada uang. Coba kembalikan uangnya. Kita tidak boleh memakan uang yang kita tidak tahu asal usulnya. Kata si suami, ayo, ada sekitar 10 di bawah. Kalau dihitung-hitung sekarang ini hampir 100 juta gitu. Karena uang dirham. Apalagi Pak, kalau uang dinar, kalau uang dirham itu kan masih seperti perak lah. Kalau uang dinar itu bermata emas. Ya. Akhirnya Pak, dikejar oleh suaminya, dikejar oleh suami ke pinggir pantai. Ternyata kapal itu sudah mau berangkat. Kata suami, wahai nakhoda, tunggu sebentar, itu ada uang di bawah piring tadi, mungkin uang pian ketinggalan. Kata nakhoda, bukan, itu rezeki kamu, itu rezeki kamu, karena kalau memuliakan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan engkau memperingati maulid ini, tujuan kamu adalah ingin bertemu, ingin dihadiri oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya betul, akulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata nakhoda tadi. Bagaimana tidak gembira hatinya si suami istri tadi. Orang yang diperingati maulidnya datang ke rumah, tidak disangka-sangka. Sementara tetangga-tetangganya tidak mau hadir ke rumah suami istri tadi, lantaran melihat keadaannya. Tapi karena keikhlasannya ingin menjamu orang, ingin merayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah datang. Wajahnya bagaikan matahari, bagaikan indah, bagaikan bulan terbang, bulan purnama.
anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Ayo, anta syamsun. Di dalam ilmu balaghah itu namanya ada di tasbih, perumpamaan. Padahal tidak seperti itu Rasulullah, tapi diumpamakan seperti mata. Setelah berbicara demikian, nakhoda tadi lepas daripada pelabuhannya, ternyata hilang apelnya bersama orangnya. Kemana? Sampai si suami tadi bingung, mana daripada baru bicara. Keuntungannya, rezekinya bertambah, asalnya mengeluarkan uang 10 juta, dikasih Allah Ta'ala 100 juta. Allahumma amin. Keuntungan yang luar biasa. Rasulullah datang ke rumahnya. Maka setiap orang memperingati maulid Nabi, maka kata para habaib menyebutkan ini adalah majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak gembira dengan peringatan maulid, berarti itu perlu dipertanyakan hatinya. Mudah-mudahan kita senang, gembira terus dengan peringatan-peringatan seperti ini. Amin. Allahumma. Bu, terus Bu. Terus. Ya alhamdulillah, kalau ibu terus saya stop. Kan yang terus ibu. Ya kan yang bilang terus kan ibu. Jadi saya stop karena sudah capek. Tadi malam kebetulan di majelis wala ulun peringatan maulid Jumat, sudah tidurnya karuan. Kak Adilin bukan karuan. Ya sudah. Kalau boleh diceritakan, mudah-mudahan lelah kita menjadi ibadah. Amin. Ya, mudah-mudahan lelah kita menjadi ibadah, menjadi saksi kita karena penciptaan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini juga diundang, kadang-kadang nurul langsung berarung ya Allah. Akhirnya tidurnya karena bisa nyenyak banget, sungsung bangun sudah. Karena awal lagi, Pak Kuning. Nah, kenapa? Karena mengharap. Tidak ada harapan kita kecuali syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah orang yang paling mulia, orang yang paling luar biasa, orang yang rindu kepada Rasulullah, orang yang cinta kepada Rasulullah. Kita mudah-mudahan walaupun tidak bisa setiap kali memandang Rasulullah, tapi mudah-mudahan di akhir hayat kita jangan mati dulu kecuali memandang indah wajahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak gampang orang yang sudah bisa minimal bermimpi kepada Rasulullah, apalagi bisa melihat langsung Rasulullah secara yaqadzah. Terakhir, ada seorang perempuan. Ini kebetulan perempuan banyak ini. Biasanya Pak, acara-acara ini, peringatan-peringatan ini yang paling banyak itu perempuan. Yang hadirnya mayoritas bukan hanya di Sumber Arumin, di Sungai Danau itu kalau perempuannya 75%, bapak-bapaknya 25%. Benar ini. Makanya yang masuk surga banyak bebinian daripada lelakian. Amin kok. Tapi yang masuk neraka banyak bebinian juga daripada lelakian. Kenapa? Karena jumlah perempuan perbandingannya 10:1. Oleh karena itu jangan dilarang Bu kalau bapaknya mau kawin lagi. Nah ini yang susah. Jadi ibu-ibu susah ini sudah. Karena kan perbandingannya 1 dari 10. Ya sudah, kalau saya bicara itulah kasihan ibu-ibu. Jadi perempuan tadi datang ke tempat seorang ulama syekh di negeri Suriah. Ibu kenal negeri Suriah Bu? Bu kenal negeri Suriah? Tak kenal. Itu di sebelah samping Wonorejo itu.
Nah, Suriah ini kan dekat dengan Lebanon, dengan Palestina. Sekarang ini dari konflik itu terjadi pasukan Hamas dan Gaza itu. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara muslim kita di sana diselamatkan oleh Allah. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasihan Pak. Kalau di TV-TV enggak ada beritanya itu, paling di YouTube, di mana-mana itu, di medsos, alhamdulillah ada. Jadi kita tahu saudara-saudara muslim kita sekarang. Nah, ini cerita penutup dari ceramah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ibu ini lapor kepada Syekh, wahai Syekh, musibah besar Syekh. Sudah 3 hari saya ditimpa musibah besar. Kata Syekh, musibah apa? Apakah engkau dicerai suami? Tidak. Apakah engkau tidak punya uang? Tidak. Apa musibahmu? Musibah saya ya Syekh, sudah 3 hari saya tidak bermimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ini curhat dengan ulama tadi, mengatakan sudah 3 hari tidak bermimpi dengan Rasulullah. Kata Syekh, berarti sebelumnya kamu setiap hari bermimpi dengan Rasulullah? Iya Syekh. Benar guru. Kata Syekhnya, saya ada yang bergelar Syekh, dipanggil orang, dipanggil guru, tidak mendapatkan hidayah seperti engkau, bermimpi dengan Rasulullah setiap malam. Ini engkau setiap malam hanya 3 hari karena bermimpi, musibah besar. Betapa luar biasanya orang yang pernah bermimpi dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditanya oleh Syekh, emang kenapa jadi kamu tidak bermimpi lagi? Setahu saya tidak ada kesalahan saya. Lalu kata Syekh tadi, emangnya berapa ibu setiap hari baca sholawat? Saya tidak bisa amalan yang lain Syekh, yang saya bisa cuma baca sholawat. Berapa? Kata Syekh, kamu setiap hari baca sholawat? Tidak banyak Syekh, yang saya baca setiap hari, dan ini dari saya muda sampai sekarang saya mengamalkan ini sholawat tidak banyak, cuma 15.000. Berapa Bu? 15.000. Kita yang 100 saja kadang-kadang bisa dibaca, bisa kagak. Ini 15.000